Selma Makfira dari kelompok 4 Pancasila. Perkenalkan, nama saya Andi Berfaki. Saya Fazalaya Liapikis. Nama saya Lama Sabili. Perkenalkan, saya Najih Hadi Najwa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Perkenalkan, nama saya Naina Salsabella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selma Makfira dari kelompok 4 Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu permasalahan sarana dan prasarana di negara Indonesia, contohnya seperti pesisir pantai dan pulau-pulau kecil lainnya. Wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil lainnya ini memiliki arti strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Kenapa? Karena mereka memiliki kekayaan sumber daya alam, hayati maupun non-hayati. Namun demikian, kekayaan sumber daya alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya disebabkan oleh ego antara lembaga lainnya. Sehingga ego mereka mengakibatkan suatu kerusakan lingkungan di wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau lainnya. Kenapa terjadi suatu kerusakan? Karena mereka itu saling merasa berwenang untuk memanfaatkan, tetapi namun saling menyalahkan ketika terjadi kerusakan lingkungan ini. Nah, munculnya konflik antara lembaga yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil ini disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan undang-undangan. Kenapa peraturan perundang-undangan ini? Nah, peraturan perundang ini dikarenakan kepentingan masing-masing lembaga berlandaskan pada dasar hukum. Nah, dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan sampai peraturan daerah. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil lainnya disebabkan oleh ketidakjelasan kewenangan antara lembaga yang terkait di wilayah ini. Sehingga dengan dasar hukum yang diberikan, masing-masing lembaga merasa berwenang untuk memberikan izin pemanfaatan. Ya, menurut solusi saya, mereka harus membuat suatu perundang-undangan atau peraturan yang diberikan di suatu lembaga. Ketika terjadi kerusakan, mereka bertanggung jawab dan mereka memiliki ketanggungjawaban atas memberi izin pemanfaatan ke sumber daya alam di pesisir pantai dan wilayah-wilayah pulau-pulau kecil lainnya. Dengan demikian, kemajuan suatu bangsa itu juga dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Jadi bukan hanya karena harus dilakukan suatu peraturan dan perundang-undangan, tapi kembali lagi kepada warga yang memiliki kesadarannya masing-masing. Jika mereka memiliki kesadarannya tinggi atas suatu hukum, maka semakin tertib kehidupan masyarakat dan bernegara semakin lebih baik. Nah, faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum. Artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Dan sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Dan mereka akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat, dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat lainnya. Sekian dari pembahasan permasalahan sarana dan prasarana di Indonesia. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pembangunan sistem hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik bangsa. Perkembangan memiliki dua sisi dalam pengubahan suatu menjadi lebih baik. Satu sisi berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sedangkan di sisi lain dapat menurunkan kualitas hidup manusia. Memberikan kontribusi pembangunan dalam perubahan signifikan dalam memiliki arti positif dan negatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penentuan pengembangan desain pembangunannya, termasuk perhitungan risiko dan juga mitigasi risiko pembangunan. Pembangunan hukum harus dilihat secara holistik sebagai upaya dasar sistematis dan juga menerus membangun masyarakat, bangsa dan negara yang semakin maju, sejahtera, aman dan damai dalam bingkai dan landasan hukum yang adil. Perkembangan hukum di Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Indonesia menggunakan sistem hukum common law, yaitu hukum tertulis. Perkembangan hukum di Indonesia adalah perkembangan hukum tertulis seharusnya memasukkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk disusun sedemikian rupa
dan kemudian diperlakukan agar menjadi norma publik, law making proses. Kemudian proses implementasi dan penegakan yang memungkinkan hukum ditegakkan dan dikembangkan menjadi proses pembangunan kehidupan. Setelah itu, bekerjanya hukum di masyarakat, baik dalam proses pembinaan dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat untuk memungkinkan hukum dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas. Solusi tujuan pembangunan hukum Indonesia adalah karena itu harus ada reformasi hukum yang sesuai dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Sistem hukum warisan Belanda dan sistem hukum asing kita sejalan dengan banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Apabila pembangunan hukum berdasarkan Pancasila tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat pembangunan sistem seluruh wilayah di Indonesia. Pembangunan hukum Indonesia merupakan prioritas pembangunan dalam segala aspeknya di Indonesia karena harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan lebih dari segi substansi, struktur maupun kultur yang sesuai dengan konsep-konsep nilai Pancasila guna mewujudkan tujuan negara agar berkembang menjadi bangsa Indonesia terus membaik. Tantangan dalam tulisan ini adalah harus ada perundang-undangan untuk membangun semua aspek yang multidimensi sesuai dengan Pancasila dan modifikasi dari hukum lama liberalisme menjadi hukum yang sesuai dengan nilai masyarakat pada Pancasila. Setelah itu perlu adanya kesadaran dari seluruh masyarakat Indonesia bahwa Pancasila adalah dasar dari perkembangan semua hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peristiwa atau fenomena di Indonesia yang tidak sesuai dengan paradigma Pancasila yang telah diberikan kepada kelompok saya, yaitu paradigma Pancasila pembangunan hukum di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa masih banyak sekali fenomena atau peristiwa yang tidak sesuai dengan paradigma Pancasila pembangunan hukum di Indonesia. Seperti contohnya, atau sebagai salah satunya akan saya sampaikan di video ini adalah tentang moralitas atau kualitas dari penegak hukum di Indonesia kita ini. Apa sebenarnya moralitas atau kualitas dari penegak hukum di Indonesia, dan bagaimana bisa moralitas atau kualitas dari penegak hukum di Indonesia ini tidak sesuai dengan paradigma Pancasila penegak hukum. Jadi, sekarang marak sekali terjadi penegak hukum di Indonesia kita ini lalai akan tugas yang sebenarnya mereka ini bertujuan untuk mengadili kasus dengan seadil-adilnya dan memberikan keadilan kepada seseorang yang tidak bersalah dan memberikan hukuman kepada orang yang bersalah agar jera dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Tetapi sekarang marak sekali bahwa penegak hukum ini terbuai ataupun melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Seperti salah satu contohnya adalah ketika terdapat kasus A bahwa tersangka ini dijadikan korban oleh penegak hukum, dan korban ini dijadikan tersangka oleh penegak hukum di Indonesia karena telah diberikan jaminan ataupun materi oleh pihak yang bersalah agar pihak bersalah ini tidak mendapatkan hukuman, dan pihak yang benar ini bisa menggantikan pihak yang bersalah untuk mendapatkan hukuman. Jadi solusi yang bisa kita berikan di dalam kasus ini adalah yang pertama, pendidikan karakter untuk penegak hukum di Indonesia agar bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa mengadili dengan seadil-adilnya seseorang yang bersalah dan memberikan keadilan untuk seseorang yang benar. Dan yang kedua adalah peningkatan seleksi tentang penegak hukum dengan secara tidak memihak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendudukan hukum Islam dalam proses pembinaan hukum nasional. Dalam suasana pluralisme hukum yang hidup di dewasa ini, negara kita dihadapkan kepada persoalan bahwa bahan baku hukum yang akan dipergunakan dalam hukum nasional sehubungan dengan tersedianya berbagai sumber bahan baku yang dewasa ini merupakan komponen-komponen pokok dalam tata hukum kita, yakni hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam.
khususnya mengenai hukum Islam. Adalah suatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar menganut agama Islam, dan oleh karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan yang kuat agar diutamakan penggunaan sumber-sumber hukum Islam bagi bahan penyusunan hukum nasional. Namun di lain pihak kita dihadapkan pula pada kenyataan bahwa masyarakat bangsa kita terdiri pula atas golongan-golongan masyarakat yang tunduk pada hukum yang lain, yang tentunya mempunyai konsep sendiri mengenai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di mana mereka menjadi bagiannya. Dalam menghadapi kenyataan ini, kebijaksanaan yang ditempuh dalam pembinaan hukum nasional ialah bahwa bahan baku hukum yang akan dipergunakan dapat diambil dari sumber manapun yang ada, asal saja norma tersebut konkret yang dihasilkan kemudian dari sumber bersangkutan dapat diperlakukan bagi seluruh rakyat. Dari sudut kebijaksanaan ini, maka sumber bahan baku hukum dapat berasal dari hukum Islam, hukum adat, hukum barat, bahkan dari hukum negara-negara lain, sepanjang bahan baku hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan tidak bertentangan dengan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Dengan apa yang telah saya sampaikan di atas, jelaslah bahwa hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai sumber bahan bagi penyusun hukum nasional, mengingat bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia menganut agama Islam. Memang terdapat kemungkinan bahwa banyak nilai serta norma-norma hukum yang berasal dari sumber hukum Islam dapat digunakan sebagai bahan baku hukum nasional. Namun harus diingatkan bahwa tidak dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, norma-norma hukum secara otomatis menjadi norma-norma hukum Islam. Ia baru dapat diangkat menjadi norma nasional apabila ia memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya yang terpenting ialah bahwa ia sesuai dengan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia dan secara objektif dapat diterima. Hal yang sama berlaku bagi sumber-sumber bahan baku hukum yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan hukum dalam pembangunan satuan rumah susun di Jakarta. Pembangunan rumah susun diharapkan mampu mendorong pembangunan perkotaannya sekaligus menjadi solusi peningkatan kualitas pemukiman dengan keterbatasan di kota-kota besar. Antara di Jakarta, dalam mewujudkan rumah umum bagi yang berpenghasilan rendah hanya dapat dilaksanakan dengan hunian vertikal berupa pembangunan apartemen-apartemen. Masalah muncul yaitu adalah dalam proses penegakan hukum, baik perdata maupun pidana, ternyata penegak hukum berpihak kepada pelaku pengembang, PPP, SRS, bukan berpihak kepada korban pelapor seperti pemilik dan penghuni unit apartemen yang diputus listrik dan air yang merupakan hak hidup sampai saat ini masih tetap diputus. Walaupun iuran pengelolaan lingkungan listrik dan air telah dibayar tanpa penunggakan. Bahkan fraksi DPR RI tempat turun tangan ke lapangan dan memerintahkan pelaku untuk menghidupkan listrik dan air milik penghuni yang melakukan pembayaran tanpa tunggakan. Ini adalah hal yang salah tentunya. Dan solusi yang tepat menurut saya pribadi yaitu adalah dengan dilakukan riset lagi apakah si pembangun pengembang PPSRS itu benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Jika terjadinya korupsi itu harus segera ditindak, apalagi DPR yang tugasnya adalah melindungi rakyat. Namanya aja Dewan Perwakilan Rakyat, jadi harus melindungi rakyat. Meskipun entah itu yang lain juga. Jadi pentingnya DPR RI turun tangan ke lapangan agar rakyatnya tuh merasa adil dan merasa dilindungi oleh aparat pemerintah. Bukan hanya melontarkan janji-janji manis yang hanya akan memenangkan hati sesaat. Nggak ada bukti sama sekali. Itu adalah hal yang buruk. Sekian, terima kasih. Adapun di sini saya akan mengangkat salah satu permasalahan yang muncul dalam ranah pembangunan hukum di Indonesia, yakni kebijakan pemerintahan pusat yang lebih mengedepankan kepentingan negara mengakibatkan kebudayaan dan posisi masyarakat adat yang semakin terpinggirkan. Adapun
solusi yang saya tawarkan dari permasalahan ini yakni sekiranya pemerintahan dalam mengatur perundang-undangan tidak memberatkan atau tidak timpang pada satu pihak, kemudian sekiranya pemerintah juga mengatur dan merealisasikan perundang-undangan yang melindungi hak-hak minoritas atau hak-hak masyarakat adat dan juga perundang-undangan tentang pemeliharaan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Tidak hanya oleh pemerintah, ini juga menjadi suatu PR besar bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, agar kemudian tidak terjadi diskriminasi antar suku dan miskomunikasi antar pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Mengenai permasalahan pembangunan hukum yang ada di Indonesia, saya akan bahas mengenai kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dapat memicu permasalahan yang akan berujung kepada kesinambungan antara masyarakat dan pemerintah. Dari masyarakat sendiri, mereka kurang paham mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan untuk pemerintah dihimbau untuk bersosialisasi untuk pembekalan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang mereka tetapkan, khususnya kebijakan baru yang telah dibentuk, agar masyarakat mengetahui dan paham tentang apa saja yang perlu mereka lakukan dan mereka dapatkan, agar kehidupan bernegara dapat berjalan dengan lancar, aman, tentram, dan damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan terbatasan menurut perspektif negara kepulauan. Terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 25A memerintahkan pembuatan undang-undang kepada pemerintah untuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Masalah penegasan batas wilayah di dalam sebuah undang-undang menjadi semakin penting sejalan dengan terjadinya perubahan yang cepat terjadi di kawasan akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sebuah sumber kekayaan yang makin terbatas, sedangkan jumlah penduduk yang semakin besar, maka perbatasan wilayah menjadi sangat sensitif bagi timbulnya perselisihan dan konflik. Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi lintas kementerian, sektor, dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan perbatasan sehingga memiliki kaum dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut. Berbagai upaya berikut perlu dilakukan, yaitu penguatan bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, peningkatan akses ke pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum serta keamanan pada umumnya di daerah perbatasan. Yang ketiga, interkoneksi dan operabilitas lintas institusi pemerintahan supaya program pemerintahan yang ada cepat terasa dampak dan manfaatnya. Yang keempat, penguatan kapasitas sumber daya manusia di perbatasan. Yang kelima, penyusunan pola pengelolaan batas dan perbatasan darat. Yang keenam, penyusunan pola pengelolaan batas maritim. Yang ketujuh dan yang terakhir, pengawasan lingkungan dan optimalisasi sumber daya alam guna menjamin pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.